Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam audio motivasi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghadapi satu kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita semua tentu pernah mengalami suatu kenyataan bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Banyak orang menyebut ini sebagai kegagalan. Ketika kita menghadapi kenyataan yang tidak kita inginkan, kita dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi dengan melakukan 5 cara atau 5 langkah. Yang pertama, kita belajar menerima kenyataan sepahit apapun yang kita hadapi. Kita menerima kenyataan itu sebagai satu refleksi, satu cermin untuk menilai, mengevaluasi diri kita. Ketika kita mengalami suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti ada hal-hal di dalam upaya kita, di dalam diri kita yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tingkatkan lebih baik lagi. Karena itu banyak sekali orang-orang yang mengalami peningkatan luar biasa setelah mereka mengalami suatu sandungan, mengalami satu kegagalan, karena mereka belajar dari pengalaman buruk itu untuk membuat diri mereka menjadi lebih baik lagi. Terimalah kenyataan itu untuk mengevaluasi, untuk memahami diri kita, untuk merefleksikan cara kita bertindak, berpikir yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saudaraku, cara yang kedua adalah kita senantiasa mensyukuri hasil yang telah kita capai hingga saat ini. Dalam situasi yang paling buruk sekalipun, banyak hal yang bisa kita syukuri karena itu mencerminkan suatu kekayaan batin, kekayaan mental, kekayaan pikiran untuk melihat sisi-sisi baik kehidupan kita di dalam masalah yang paling berat sekalipun. Syukurilah bahwa kita masih sehat, syukurilah bahwa kita masih punya keluarga, bahwa kita masih bisa berpikir, bahwa kita masih bisa melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki diri kita. Syukurilah bahwa kita masih punya kesempatan untuk melakukan, untuk mengubah hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, segera bangkit, segera membuat program baru, melakukan rencana-rencana baru, sehingga kita tidak akan mengulangi kegagalan yang sama yang telah kita lewati di hari kemarin. Kita bangkit pada saat kita mengalami satu kegagalan atau mengalami hasil yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bangkit dengan penuh semangat. Karena kita bisa mengubah hidup kita hari esok jika kita mau berusaha untuk mengubahnya. Kita bangkit dengan penuh optimisme, penuh semangat, kita akan lebih berhasil di hari esok. Ketika kita mengalami satu masalah, satu kegagalan, jangan hanya duduk diam merenungi nasib, tapi segera kita berdiri, segera kita melangkah, segera kita berbuat yang lebih baik lagi. Saudaraku, yang keempat yaitu kegagalan akan membuat kita menjadi lebih kuat karena kita belajar dari kejatuhan kita kemarin. Kita belajar dari kegagalan kita di masa lalu. Sehingga kita tidak akan jatuh terprosok di lubang kegagalan yang sama. Ketika otot kita pernah mengalami sakit,
maka di masa mendatang otot kita akan mengalami pertumbuhan untuk mengatasi rasa sakit yang sama. Sehingga otot kita menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat. Inilah hikmah dari setiap kegagalan, setiap masalah yang kita hadapi, yang tidak sesuai dengan harapan kita, akan membuat semangat kita menjadi lebih kuat, akan membuat pikiran kita menjadi lebih hebat, akan membuat upaya kita menjadi lebih besar, karena kita belajar dari kegagalan, karena kita belajar untuk memperbaiki hidup kita. Oleh karena itu, jadikanlah pengalaman itu sebagai guru yang paling baik, karena setiap kegagalan itu memberikan hikmah, memberikan pelajaran. Kalau kita menggeluti satu bisnis dan mengalami kerugian berapa puluh juta rupiah, maka harga pengalaman itu sebesar berapa puluh juta rupiah. Jadi kerugian itu menjadi harga dari pengalaman, dari pengetahuan, dari hikmah yang kita peroleh dari kegagalan itu. Jangan biarkan satu kegagalan, satu pengalaman buruk berlalu begitu saja yang tidak memberikan satu hikmah, pelajaran yang sesuai, yang lebih besar nilainya daripada pengalaman buruk yang terjadi. Karena dengan mendapatkan hikmah, maka pengalaman itu bukanlah satu kegagalan, tapi satu pelajaran berharga untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Saudaraku, cara yang kelima yaitu kita mencoba cara baru, cara yang berbeda. Jadi pengalaman masa lalu yang tidak sesuai dengan harapan kita akan mendorong kita untuk menemukan peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru. Dengan mencoba cara baru, mencari teman-teman baru, mencari kesempatan-kesempatan baru, maka kita akan mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik. Kita akan mengubah kegagalan kita di masa lalu dengan kesuksesan di masa depan. Saudaraku, inilah 5 cara yang bisa kita lakukan ketika hasil-hasil kita, perjuangan kita, usaha kita, kerja keras kita ternyata tidak memberikan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Maka cara pertama, terimalah kenyataan itu sebagai refleksi untuk mengevaluasi diri kita. Yang kedua, syukurilah sampai batas-batas apapun yang telah Anda peroleh, karena itu adalah langkah untuk meningkatkan kehidupan Anda menjadi lebih baik. Yang ketiga, segera bangkit dengan penuh semangat. Yang keempat, belajar dari kegagalan yang Anda hadapi, mencari hikmah, mencari pengalaman berharga dari pesan-pesan kegagalan yang Anda hadapi. Yang kelima, segera mencoba cara baru, mencari teman baru, peluang baru, kesempatan-kesempatan baru yang masih terbuka di dalam hidup kita di hari ini dan di masa depan. Saudaraku, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.